Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, apa kabar semua di sini channel YouTube Umi Fadilah? Pastikan kamu semua sudah terhubung dan subscribe channel YouTube aku supaya teman-teman semua makin terhubung dan terjalur ijazahnya. Gak cuma hanya nonton, subscribe channel YouTube aku, klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dan terhubung ijazahnya setiap sharing yang aku informasikan ilmu rahasia tarik rezeki di sini. Oke, right? Di video kali ini aku siapkan Al-Quran. Untuk apa? Aku pingin kasih tahu cara teknik membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar makhraj yang benar, tetapi teknik tarikan nafas yang di saat kamu menarik nafas dengan benar, di situ kolbu kamu ke charger dan di situ udah otomatis kolbunya makin kuat dan secara tidak sadar rezeki datang di sana. Karena aku selalu menginformasikan teknik untuk menarik rezeki. Segala sesuatu, amalan-amalan untuk menarik uang rezeki apapun yang berhubungan dengan itu. Salah satunya yaitu dengan teknik membaca Al-Quran. Oke, gitu. Jadi teman-teman pastikan subscribe channel YouTube aku dulu. Udah subscribe belum? Pastikan subscribe channel YouTube aku dulu. Supaya apa? Dan jangan lupa di-share video ini ke seluruh keluarga kalian, teman, kerabat, supaya teman-teman yang lain dan kamu mendapatkan amal jariah dan teman-teman yang lain juga akan mendapatkan rezeki yang berlimpah juga. Karena bisa benar mempraktekkan membaca Al-Quran yang benar. Oke, baik ya. Oke, kita lanjut. Kesayangan-kesayangan Umi Fadilah, channel YouTube Umi Fadilah di sini. Di sini aku tidak membreakdown gimana membaca Al-Quran dengan tartil yang benar. Ya, teman-teman bisa belajar di tempat yang lain. Gimana cara makhraj, panjang pendeknya, tartilnya, nyambung putusnya, nyambung putus ya. Ibaratnya gitu ya. Aku tidak membreakdown untuk bacaannya. Tetapi di sini aku pingin membreakdown gimana tarikan nafas di awal membaca hingga berhenti dan tarik nafas lagi. Yang dimana di sini akan menjadi kekuatan energi kamu. Charger kolbu kamu. Al-Quran adalah syifa. Syifa adalah penyembuh. Ya, bukan obat. Obat itu ada obat yang bisa mematikan, ada obat yang bisa menyembuhkan, atau katanya menyembuhkan tapi tidak sembuh. Iya kan? Nah, tetapi kalau Al-Quran ini adalah penyembuh, otomatis sembuh. Penyembuh untuk tubuh dan juga kolbu. Oke, penyembuh untuk tubuh dan juga kolbu. Jadi nggak cuma hanya untuk, jadi teman-teman harus review dulu nih, oh iya ya, aku kok sering baca Al-Quran setiap hari, tapi di tubuh aku penuh dengan penyakit. Entah suka pusingan, entah punya tumor, entah punya sakit kelenjar, pokoknya punya penyakit aja. Darah tinggi, keloid, dan segala macem. Kok katanya Al-Quran penyembuh? Berarti masih ada yang salah dalam teknik membaca Al-Quran kalian. Bukan karena makhraj, bukan karena tartil. Kalau misalnya karena salah makhraj, tartil, panjang pendek harus dibenerin ya. Harus dibenerin ya, karena nanti secara tidak langsung itu pun juga akan mempengaruhi arti bacaannya secara tidak langsung. Jadi yang sangat mempengaruhi itu apa? Dalam teknik pengolahan pengaturan nafas itu sangat penting. Jadi teman-teman aku jabarkan dulu ya supaya kamu tuh bisa tahu, oh iya selama ini memang ada tekniknya ya dalam membaca Al-Quran, betul gitu. Dalam penarikan bacaan Al-Quran. Oke, contoh-contoh kita buka di Al-Fatihah supaya teman-teman lebih gampang dan juga mudah karena pasti semua ngerti dengan surat Al-Fatihah. Contohnya yang paling mudah. Ya, pasti teman-teman tahu dong cara tarik nafas sebelum kita membaca surat. Kita dalam membaca ayat Al-Quran, kita kan tidak boleh ya melepas atau menarik nafas sesuka hati. Tetapi kita harus menarik nafas di awal dan kita baca suratnya hingga nafas terakhir, baru kita lepaskan lalu kita bisa ulang di ayat tengah ataupun kita langsung lanjut di ayat baru.
Betul nggak sih? Ya, gitu. Nah, tetapi ada tarik contoh. Contoh aku ajarkan. Ini contoh di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, coba gimana cara tarikan nafas. Biasanya kamu tarik nafas lewat mulut biasa. Gitu ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tarik nafas lewat apa sayang? Lewat mulut. Coba sadar nggak? Coba kamu, coba teman-teman dirubah. Cara tarik nafasnya lewat hidung. Karena teknik tarik nafas yang benar itu akan dapat mencarger kolbu kamu. Masuk kekuatan ke dalam kolbu. Makanya kenapa setelah baca Al-Quran ada orang yang ngerasa biasa-biasa aja. Yang tadi marah masih marah juga. Berarti ada yang salah dalam teknik baca Al-Qurannya. Tetapi kalau teman-teman dalam membaca Al-Quran, tarik nafasnya lewat hidung itu akan menjadi terapi kolbu. Dan itu akan membuat kamu tenang, dari situ otomatis mendatangkan rizki. Yang tadi marah jadi tenang, emosinya terpendam, hilang karena kekuatan kolbu masuk ke dalam. Oke, coba ya. Setelah nonton video ini teman-teman dicoba. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai hidung. Ayo kita sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut ke surat Al-Baqarah. Oke. Nanti teman-teman di sesi baca Al-Quran dicoba dengan cara seperti itu. Baca Al-Qurannya mau ngebut, mau pelan, tarik nafasnya lewat hidung. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salati mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Insya Allah ini contoh di beberapa ayat teman-teman bisa lakukan. Memang biasanya sepengalaman aku, karena kita terbiasa tarik nafas itu di saat membaca Al-Quran itu lewat mulut, biasanya nanti teman-teman akan keulang lagi tuh. Jadi lewat mulut narik nafasnya. Tapi teman-teman akan kontrol, bisa terbiasa dengan mengontrol. Oh iya, tarik nafas lewat hidung. Dari situ percayalah sama aku, sayang, nanti kamu setelah baca Al-Quran itu akan lebih enjoy, lebih relax. Ya, kayak ada sesuatu yang tadi mungkin terpendap hatinya, jadi lebih plong lagi. Ya, jadi yang apalagi kalau misalnya kamu di dalam membaca Al-Quran, itu di dalam otak itu bervisualisasi bukan karena saya punya banyak masalah. Aduh, saya baca Al-Quran biar biar saya hutang saya lunas, ya Allah, sambil baca Al-Quran, sambil baca Yasin, sambil baca Al-Waqiah misalnya, atau baca Perjus misalnya, ya aduh masalah saya lagi masih banyak nih, jangan dibiasakan kayak gitu. Tetapi tolong teman-teman setiap mengaji, baca Al-Quran, surat apapun itu sayang, kalau mau rezekinya makin berlimpah, kebuka lagi rezekinya, di dalam pikiran kamu, mindsetnya, otaknya itu gerilya, tolong bahwasannya Allah baik banget sama aku dikasih rezeki untuk baca Al-Quran, aku dikasih kesempatan untuk baca Al-Quran, Allah selalu lindungin aku, Allah cinta sama aku, Allah cinta sama aku, Allah sayang sama aku. Coba sambil mulutnya, zahirnya membaca ayat Al-Quran, surat apapun itu, otaknya
nyeletuk bun, berucap Allah cinta sama aku, Allah sayang sama aku. Terima kasih ya Allah, Masya Allah sayang. Ya, Masya Allah, itu akan menjadi momen paling indah, enak kamu melantunkan ayat suci Al-Quran. Mungkin selama ini teman-teman masih banyak yang salah dalam melantunkan surat suci Al-Quran. Tolong diperbaiki lagi. Karena ini adalah ayat suci yang benar-benar seharusnya bisa menjadikan penyembuh kamu semua, penarikan rizki, cuman karena nggak ngerti gimana cara mengelola ini, jadi banyak yang rasanya kayak baca Al-Quran tuh cuman baca-baca doang, yang mungkin saya bakalan dapat pahala di akhirat aja. Ya udahlah, kalau misalnya di dunia belum, nggak apa-apa, nggak kayak gitu kok. Kalau kamu benar, ini adalah ladang berlian kamu. So teman-teman, lakukan Al-Quran secinta itu, dan Allah itu begitu dekat dengan Al-Quran, dan kamu ada bersama mereka semua, bersama Al-Quran dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tarik cintanya Allah. Insya Allah di situ keberlimpahan, kejayaan, dan banyak perubahan dalam kehidupan dan juga keluarga kamu. Barakallah semuanya. Insya Allah video aku cukup sampai di sini. Jangan lupa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk teman-teman ibu-ibu dan juga para bapak-bapak di sini ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.